Sebentar lagi tugasnya diselesaikan. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua dan juga Bapak Ibu orang tua murid. Selamat siang yang sudah bergabung. Hai, selamat siang. Siapa itu tadi ya? Immanuel ya? Siapa? Immanuel. Iya, halo Immanuel. Halo, Bu. Iya, halo. Udah selesai ya belajarnya Immanuel? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya. Keren loh. Bapak Ibu, apakah gambar saya jelas? Jelas, Bu. Sangat jelas. Saya takut kurang cahaya. Karena ini di kamar ya. Sangat jelas. I wish you a Merry Christmas Day. I wish you a Merry Christmas Day. Oh, keren Immanuel. Pintar nyanyi ya. Apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu Reni. Iya, halo Immanuel. Udah siap. Halo, aja. Kayak gini. Kalau memang bisa ya. Siang semua. Selamat siang Bu Reni. Selamat siang Bu Ina. Kenapa ini? Kalau konser mau Halo, siap. Selamat siang, Bu Yohana Kalvarita. Selamat siang, Pak Sugeng. Selamat siang, Bu Reni. Siang Pak Sugeng. Selamat siang, Bu Reni. Selamat siang semuanya, Bu Lina. Selamat siang juga. Selamat siang, Bu Puci. Makan apa itu? Bu Yohana. Enggak bagi-bagi sih pisangnya. Bu Muji di rumah ya? Di sekolah tuh, Bu. Belum Oh, di pulang. sekolah. Di sekolah. Ngopi dulu, ngopi. Ya, betul. Bapak Ibu dengar suara saya terdengar atau saya harus pakai earphone? Suaranya Jelas, Bu. terdengar jelas, Bu. Jelas. Apa mesti pakai earphone nggak? Apa jajan? Sudah dengar kok. Udah ya. Itu loh. Itu jarum betul tapi kemana, Nak? Oh, siapa itu ya? Begini, Mama siapa ini? Ersa Setiana.
Ezra. Bapak Ibu, saya mau tes suara saya apa lebih terdengar dengan memakai earphone atau enggak? Ya, Bu. Jelas, Bu Reni. Oke, terima kasih. Selamat siang, Bu Reni. Sukses ya acaranya. Selamat siang. Ini siapa? Pak Anto ya? Bukan Pak Anto loh, Bu Reni. Pak Semi itu, Bu. Oh, Pak Semi. Semi ya. Sorry. Oh, ini Mama Kenzo udah bergabung mungkin sama papinya ini. Selamat siang, Pak Semi, Mama Kenzo, dan Kenzo juga. Selamat siang, Bu Reni. Sukses acaranya ya. Ya, thank you. Nah, kita menunggu jam berapa kita akan mulai? Ada jam itu lupa. Di jadwal seharusnya jam 1 kita mulai, Bu. Nah, orang tua yang sudah bergabung, udah berapa banyak? Yang bergabung. Kan, Pak? Bu Reni. Ya, halo. Terus jeneng apa, Teng? Enggak, wah. Ini ada siapa lagi nih? Mama, Papa, orang tua murid yang sudah bergabung. Kita say hello dulu. Selamat siang semuanya. Ya, Bu Diana ya. Siapa sih? Gurunya banyak. Halo Bu Dora. Halo Bu. Halo. Halo Bu Dora, mamanya Dora. Kristo. Ini kok nganu ya? Halo mamanya Dominik. Mana mamanya Dominik? Ya mau banyak. Hai mamanya Dominik. Tes. Kurang Ibu. Pak. Mama Valeri. Ada di mana ya? Ini yang baru bergabung sepertinya Bapak Ibu guru yang banyak ya. Kita masih menunggu orang tua atau bagaimana ini? Tadi itu. 5 menit lagi ya, Bu Reni ya. Baik, Bu Lina. Hai mamanya Kevin. Ya Bu. Halo, Sehat kan? Glory. Maaf ya juga. Ibu Dora. Halo. Salam. Selamat siang, Papa Maranatha.
Selamat siang, papanya Korin. Selamat siang, Mama Afia. Selamat siang, Mama Angel. Selamat siang, mamanya Shalom, Mita. Pak Anton. Selamat siang, mamanya Titian. Selamat siang mamanya Michael Jordan. Selamat siang, papanya. Selamat siang, Mama dari anak kita David. Selamat siang, ini ada mamahnya Glorious Ferguson, ya. Betul. Ya, selamat Lipa. siang, Mama. Selamat siang. Mamanya Sinsin. Sepertinya lagi di rumah sakit ya. Iya. Sehat selalu ya. Mana mamanya? Oh, ada mamanya Gloris toh. Hai. Mama itu ada di kamar. Tunggu. Selamat siang. Ngeri loh. Maunya telur. Dapat tem loh, Pak. Mamanya Afia di kantor ya? Iya, Bu Diana di kantor. Ya, satu. Selamat siang, Mama Sinsin. Hai Mama Sinsin. Mana Sinsinnya ini nggak kelihatan. Mama Jose. Ngapain? Wah, Hai Papa Besley. Mana? Halo. Halo Pak Denny. Ini itu disapa-sapa Pak Denny itu. Oh, iya, selamat siang, Pak. Siapa tadi? Pak Besli ya? Iya Pak Denny. Mamanya Febri, ya. Oh, Mamanya mamanya Kerin. Mamanya Kerin, Bu Febri. Bu Febri, mamanya Bu Kerin. Febri, mamanya Kerin. Iya, ya. Maaf ya Bapak Ibu, saya kurang hafal. Apabila saya salah dalam menyebutkan nama, maaf ya. Iya, maafkan. Iya, selamat siang juga nih. Ada Mama siapa ini ya? Ibu Cynthia. Mama Cynthia. Mama Cynthia. Iya. Ini saya kurang hafal. Iya, anaknya 2 di Nabur loh. Iya. Iya. Ada Mama Hans juga. Ada mamanya. Ada Mama Bunda Yekti. Samuel. Mamanya Immanuel. Ya, gimana ini Bu? Jam berapa kita akan mulai? Kita mulai saja ya Bu Reni ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 13.09. Lewat 9. Kita mulai ya Bu Reni ya. Oke.
Baik deh, kita akan mulai kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang semua. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Dong, lambaikan tangan. Tanda kita masih bersemangat. Iya. Semangat. Oke, terima kasih kepada mama-mama yang sudah menyempatkan diri dalam kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Meskipun ada yang berada di tempat kerja ataupun di rumah, kami sangat bersyukur mama-mama sudah menyempatkan waktu untuk kita bersama-sama mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang juga boleh bersama-sama bergabung untuk kegiatan Zoom dalam acara webinar siang ini. Terima kasih juga untuk Ibu Reni sebagai pembicara pada siang hari ini. Baik, kita akan memulai acara kita, namun sebelumnya kita akan bersama-sama menyaksikan video singkat tentang sekolah BPK Penabur, baik dari jenjang TK, SD, dan SMP. Kita mau saksikan bersama-sama. Hari ini kakak harap kalian Ya, demikian tadi penampilan atau sekilas tentang sekolah BPK Penabur Mitra. Oke, kita akan membuka acara kita pada siang hari ini.
Kita akan bersama-sama berdoa. Untuk itu kami memohon dengan hormat kepada Ibu Dora untuk memimpin doa dalam doa pembukaan pada siang hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Lina, terima kasih juga buat Papa dan Mama yang sudah boleh ambil bagian dalam parenting hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk setiap berkat, kebaikan yang Tuhan percayakan dan terus Tuhan limpahkan buat kami. Sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai rekan pelayanan dalam membimbing dan mendidik anak-anak kami. Kami bersatu hati pada hari ini. Sebagai guru, juga orang tua. Karyawan semuanya maupun pengurus yang mendukung terselenggaranya kegiatan kami hari ini. Kami mau bawa diri keberadaan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sebab apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Reni pada hari ini sungguh akan menjadi bekal buat kami. Sehingga kami boleh menjadi orang tua yang lebih siap dan lebih peduli lagi dengan anak-anak kami. Lebih memahami dan mengerti tentang bagaimana kami menjadi orang tua yang dekat dengan anak-anak kami tanpa menjadi pribadi pemaksa. Kami juga menjadi guru-guru yang lebih bijak di dalam mendidik anak-anak kami dan memposisikan diri kami bukan hanya sebagai orang dewasa, maksakan apa yang menurut kami baik buat anak-anak kami, tetapi di dalamnya kami juga berusaha menjadi sahabat yang berbagi tentang hal-hal yang memang perlu untuk dipelajari oleh anak didik kami. Karena itu Tuhan, kami semua yang hadir dan ikut ambil bagian pada siang hari ini, menaruh diri dan segala keberadaan kami, dan kami percayakan diri kami dan juga Bu Reni yang akan menyampaikan materi ke dalam tangan pengasihan. Karena itu berkaryalah dalam hidup kami, dalam diri kami, dan kami berdoa berserah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Dora. Sama-sama Bu Lina. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pada siang hari ini, saya akan membacakan biodata pembicara kita, yaitu Ibu Reni. Saya akan share dulu. Iya, kurikulum vitae dari pembicara kita pada siang hari ini. Nama dari pembicara kita adalah Ibu Reni Novita, SPSI. Tempat tanggal lahir, Tembilahan Riau, 23 November tahun 1974. Memiliki suami, Ibu Reni adalah istri dari Dr. Andreas Invianto, spesialis paru, Master Magister, dan mempunyai dikaruniai satu orang putri dan satu orang putra yang bernama Kesia Irene Serafina dan Troy Irene Serafino. Nah, ini juga ada email dari Ibu Reni. Lalu pendidikan beliau adalah lulusan psikologi klinis tahun 2000 di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Adapun karir beliau cukup banyak sekali, jam terbangnya sudah banyak ini Bu Reni ya. Jadi sampai tadi saya mengetik ini ada 3 slide loh, karena tidak cukup kalau saya buat di 1 slide. Jadi mungkin ini nanti tidak saya bacakan semua ya Bu Reni ya, mohon izin ya. Di sini Bu Reni dari tahun 2014 sampai 2020 itu sebagai pengurus bidang pendidikan di Yayasan BPK Penabur Metro. Tahun 2004 sampai 2015 sebagai pengurus konselor dan trainer di BPK Penabur Metro.
Tahun 2007 sampai 2011 itu Human Resource Manager The Great Palace Hotel Malang. Lanjut. Ini saya lanjut langsung ke public speaking itu sebagai etos kerja, heading komplain rumah sakit Ahmad Yani Metro. Lalu ada gangguan masa remaja untuk anak SD, BPK Penabur Metro, dan SMP Pelita Hati. Sex Education untuk SMAK Metro. Dan selanjutnya, dan ini ada prestasi-prestasi yang juga diraih oleh Ibu pembicara kita atau Ibu Reni, yaitu juara 2 penulis karya ilmiah jurnal Penabur tahun 2003. Juara 1 lomba memasak kudapan non-tepung Kota Metro. Juara 1 lomba memasak nasi goreng gabungan organisasi Kota Metro. Juara 1 baca puisi GOG Kota Metro. Juara 1 lomba Kartini Kota Metro. Lalu juga menulis lomba mengarang Ikatan Istri Dokter Indonesia. Ya, ini tadi adalah karir dari Ibu Reni yang begitu luar biasa. Jadi tidak diragukan lagi deh kemampuan dan juga jam terbang dari Ibu Reni. Kita akan melanjutkan. Bapak, saya mau stop. Saya begini. Terima kasih, Pak. Nah, kita akan melanjutkan acara kita, yaitu kita akan masuk dalam materi kita pada siang hari ini yang bertemakan toxic parent. Toxic parent apa ya itu? Saya juga bahasa asing nih kemarin juga, tapi kurang lebih toxic parent itu adalah racun yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Sepertinya impossible ya, atau tidak mungkin kalau orang tua itu mau memberi racun untuk anak-anaknya. Tetapi supaya lebih jelas, kita akan mendengarkan penjelasan dari pembicara kita. Kepada yang terhormat, Ibu Reni, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Lina. Sebentar ya Bapak Ibu, saya coba screen saya. Belum keluar ya screen saya ya Bapak Ibu ya? Belum, Bu Reni. Belum, Bu. Bentar ya, ini saya agak-agak gaptek kalau masalah teknologi nih. Bentar ya. Nggak bisa, Mama. Nggak bisa, nggak keluar. Dibuka dulu dibuka dulu di luar layar. Share screen. Kamu dibuka dulu di luar layar. Udah ya Bapak Ibu, terlihat ini saya PowerPoint saya. Oke, sorry ya sedikit agak terganggu padahal tadi saya masih tahu, tetapi begitulah. Ya, selamat siang Bapak Ibu terkasih. Selamat siang. Ya, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang Bu Reni. Apa kabarnya Mama Papa? Semoga luar biasa. Luar biasa. Ya, sungguh amat baik. Ya.
Semoga Mama Papa dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Nah, saya mau menyapa dulu juga untuk Bapak Ibu atau Mama Papa yang mungkin sudah bergabung di luar penabur ya. Selamat siang Bapak Ibu semua, dan juga saya mau menyapa saudara-saudara yang mungkin juga belum menjadi parents, yang mungkin juga sudah bergabung baik lewat Zoom maupun lewat YouTube pada siang hari ini. Bapak Ibu, sudah 8 bulan ya kita itu menghadapi suatu situasi yang namanya pandemi COVID-19. Saya sangat mengerti dan memahami Bapak Ibu, dan juga saya juga merasa dihadapkan pada suatu situasi perubahan yang tiba-tiba, di mana yang membuat kita itu merasa kaget ya Bapak Ibu. Kita juga tidak merasa nyaman, ada perubahan suasana hati, perasaan kita menghadapi situasi ini. Ingin keluar, ingin terbebas, tapi kita juga tidak tahu kapan ini bisa berakhir. Kemudian kita juga dihadapi kepada anggota keluarga yang kita temui di rumah, itu lagi. Kalau ada kata-kata mengatakan 3L ya, lu lagi, ketemu lu lagi gitu ya Bapak Ibu. Kemudian berapa langkah, udah ketemu lagi, ini lagi ruangannya ya. Sehingga situasi ini yang kita hadapi ini membuat kita semakin jenuh, sudah merasa bosan, bahkan meningkatnya suasana emosi kita. Bahkan mungkin nih jangan sampai sih ya Bapak Ibu, orang tua, Mama Papa mungkin, Bapak Ibu guru mungkin juga sudah mengalami stres berat ini ya. Jangan sampai ya. Ya. Apalagi menghadapi anak yang belajar di rumah, selain menjadi orang tua, kita juga menjadi guru di rumah. Bapak Ibu sebenarnya tidak sendiri. Semua kita mengalami, orang tua saat ini mengalami hal yang sama. Sehingga emosi yang tidak terkontrol ini kadang dibumbui juga nih dengan keluarlah ucapan yang mungkin sudah tidak terkontrol, misalnya ucapan yang dibumbui dengan kata-kata yang kasar kepada anak. Kemudian mengolok-olokkan anak gitu ya. Jadi, nah, berdasarkan semua ini, kenapa saya juga awalnya kaget ketika saya diberi topik ini, topik toxic parent. Emang ada ya, gitu ya? Emang ada toxic parent gitu ya? Apakah ada tuh orang tua yang memberikan racun ke anaknya? Gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya mencoba untuk menghubungkan permasalahan dari pandemi ini kepada topik toxic parent ini yang sedang berbincangkan di luar sana, lagi marak rupanya. Saya sendiri memang baru juga mengetahuinya. Rupanya ini tuh munculnya ketika masa-masa pandemi ini. Ya, Bapak Ibu, kemudian saya mengaitkan survei di mana di sini melalui survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di mana anak-anak mengalami yang namanya burnout syndrome, di mana ini adalah menurut WHO suatu situasi atau kondisi stres kronis yang sudah kronis ya, istilahnya begitu ya, karena akibat dari pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang terus-menerus dan ditandai dengan rasa lelah ya. Rasa lelah di situ ada, rasa bosan, kesal dengan pekerjaan atau rutinitas yang itu saja, dan akhirnya menimbulkan rasa ketidakpuasan. Kemudian kondisi ini dirasakan secara fisik maupun emosional. Nah, kemudian menurut jejak pendapat PK1, 38% itu anak itu tertekan ya, merasa tertekan dari
orang tuanya, kemudian 14% anak tertekan oleh guru, 13% anak tertekan oleh temannya, dan 5% anak tertekan oleh saudaranya. Nah, dari survei ini saya mengambil peka satu saja ya. Nah, saya melihat di sini 38% anak itu sudah tertekan oleh orang tuanya, gitu ya. Nah, kemudian nih, berdasarkan gara-gara juga corona nih katanya, anak-anak yang mulai school from home itu ada plus minusnya. Di mana orang tua tuh kalau plusnya anak itu merasa lebih fleksibel dalam belajar. Kita ingat perkembangan 4.1 di mana kita sudah harus anak-anak itu dihadapkan dengan perkembangan teknologi ya gitu ya. Akhirnya terjawab nih pada masa pandemi ini semua pembelajaran pakai online ya, pakai alat elektronik di rumah. Kemudian sumber belajar juga beragam ya. Akhirnya anak juga menjadi melek teknologi. Namun minusnya siswa mengalami yang namanya juga sudah jenuh ya akan burnout. Banyak tugas dan pembelajaran. Bapak Ibu sebentar ya, ini saya mau full screen dulu. Ini ya, oke. Ya, jadi berdasarkan tadi jejak pendapat tadi Bapak Ibu ya, saya mengatakan bahwa di sini toxic parent ini itu artinya bukan orang tuanya ya, ini sebagai kiasan orang tua memberi suatu racun kepada anak, tetapi lebih kepada toxic parentingnya ya, pola pengasuhannya yang menjadi racun di dalam diri anak. Di sini saya mau bicara dulu sebelum kita masuk kepada topik toxic parentingnya. Di sini saya akan membahas dulu ada yang namanya kita harus mengetahui tipe pola asuh. Di mana mungkin saja di antara pola asuh ini yang bisa menjadi toxic untuk anak. Di sini pertama, style pola asuh yang pertama ada yang dikatakan undemanding but supportive. Di mana di sini adalah pola asuh yang memperbolehkan anak untuk melakukan apapun tanpa ada target. Di sini disebut juga orang tua yang permisif. Orang tua lebih dominan, ya, ke arah dominannya tuh di sini pada anak. Jadi dominannya anak di sini ya. Jadi sikap longgar, kebebasan orang tua tidak terhadap anak. Anak mau lakukan apapun, mah, aku boleh ini dong, dituruti. Pak, aku mau ini dong, diturutin. Jadi semuanya dipenuhin, tidak ada bimbingan dan arahan dari orang tua. Nah, Bapak Ibu, ini hati-hati ya Mama Papa. Dalam hidup ini kita juga harus mengontrol anak. Kontrol dan perhatian orang tua itu juga sangat diperlukan, tetapi di pola pengasuhan ini itu sangat kurang dilakukan. Pola asuh permisif yang cenderung memberikan kebebasan terhadap anak untuk berbuat apa saja sangat tidak kondusif bagi pertumbuhan karakter anak. Ya, bagaimanapun anak itu tadi saya mengatakan bahwa tetap memerlukan arahan dari orang tua. Untuk mengenal ya mana yang salah, mana yang baik ya. Jadi memberikan kebebasan yang berlebihan apalagi terkesan membiarkan akan membuat anak bingung dan berpotensi salah arah nantinya. Jadi orang tua yang permisif ini mengakibatkan anak kurang mampu nanti di dalam menyesuaikan diri di luar rumah. Kemudian kedua, ada pola asuh yang dikatakan demanding but not supportive. Di mana di sini adalah tipe otoriter yang cenderung membuat anak cepat terbawa perasaan, baper gitu ya Bapak Ibu. Di mana cenderung memberikan target tapi tidak ada support dari orang tua.
Ini pokoknya dominannya ini adalah orang tua. Kalau yang tadi dominannya anak, ini orang tua. Sikap otoriter adalah sikap yang selalu menolak keinginan-keinginan anak dan menghalangi dari melakukan perbuatan apapun, dari mewujudkan hasrat anak. Jadi, mah aku mau ini, nggak boleh. Kata mama, kata papa, pokoknya nggak boleh, titik. Nah, seperti itu yang otoriter ini ya. Nah, jadi sikap keras dari orang tua. Jadi hal ini biasa dilakukan orang tua melakukan kepada anak tuh dengan cara memerintah, melarang, dan tidak ada rasa percaya orang tua terhadap anak. Dan juga suka melakukan hukuman, baik itu hukuman fisik maupun psikis maupun verbal pada anak. Kemudian ketiga, ada yang disebut style undemanding and not supportive. Di sini tipe acuh dan tidak acuh. Orang tua tidak ada target sama anak. Cuek aja terserah anak deh, mah aku boleh ini, ya terserah kamu lah, sana-sana mama udah sibuk nih, mama lagi banyak kerjaan, udah terserah kamu deh mau lakuin apa. Itu ada tipe acuh Bapak Ibu. Itu juga tidak baik untuk perkembangan tumbuh anak. Nah, di sini kontrol terhadap tingkah laku anak juga sangat longgar ya. Nah, jadi gimana ya Bu yang sebaiknya? Ya, yang baik itu idealnya ya tipe yang demanding and supportive, tipe orang tua yang punya target dan juga punya mengarahkan anak itu harus seperti apa. Jadi boleh dikatakan lebih demokratis di sini ya. Bapak Ibu, anak yang mendapatkan arahan dan support dari orang tua, maka hidup anak itu akan merasa nyaman. Anak juga di sini disupport dalam hal materi maupun non materi. Non materi ini seperti orang tua selalu memberikan apresiasi berupa pujian, dukungan, kemudian sekedar mendengarkan cerita anak, ya. Memberikan apresiasi tadi ya, tidak berupa non materi juga, berupa belayan kasih sayang dari orang tua. Nah, dari tipe pola asuh ini kita sudah tahu ya, yang mana yang menjadi racun di dalam kehidupan anak. Bapak Ibu, saya punya 7 pertanyaan. Saya kalau setiap ada sesi itu sebenarnya kalau onsite gitu ya, saya selalu ada interaksi ya antara saya dengan Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin juga Bapak Ibu jawab pertanyaan saya di dalam hati di tempat Bapak Ibu masing-masing. Di sini ada pertanyaan pertama. Kapan terakhir kali kita memanggil anak kita dengan sebutan yang buruk? Kedua, kapan terakhir kali kita menghina anak kita? 3, kapan terakhir kali kita melampiaskan kemarahan kita kepada anak? 4, kapan terakhir kali kita mengancam anak kita? Kelima, kapan terakhir kali kita melakukan kekerasan fisik seperti memukul, mencubit anak, mengata-ngatakan anak, mengolok-olokkan anak? Kemudian, pernahkah kita memperlakukan anak di depan orang lain? 7, pernahkah kita mengabaikan anak kita? Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu jawab di dalam hati saat ini. Mungkin saudara-saudara juga yang ada di luar sana yang belum menjadi parent bisa menjawab. Bisa di sini orang tua yang pernah melakukan atau Anda sebagai anak diperlakukan seperti ini. Kapan terakhir? Bapak Ibu, jika dari ke-7 pertanyaan ini Bapak Ibu atau saudara mengalaminya, maka dengan pasti kita sudah memberikan racun ataupun kita sudah mengalami hal yang tidak baik dari orang tua kita. Nah, Bapak Ibu, apa sih toxic parenting itu? Tadi saya katakan juga, Bu Lina tadi juga sudah mengatakan,
kayaknya tidak ada ya orang tua itu yang tega secara langsung untuk memberikan racun kepada anaknya. Racun sini tanda kiasan ya, bukan artinya racun yang ditetesin gitu ya, nah, yang diminum bukan, tapi ini racun yang tadi bisa dari perkataan, dari perbuatan ya. Nah, Bapak Ibu, toxic di sini disebut toxic parenting itu adalah pola asuh orang tua di sini dalam posisi yang superior, yang lebih tinggi atau lebih tua, yang dipenuhi lingkaran emosi negatif dari orang tua. Di mana tentunya kalau ada superior pasti ada posisi yang inferior. Di mana inferior ini adalah anak. Orang tua memberikan emosi negatif kepada anak. Melalui cara-cara apa? Bisa manipulatif. Ya, memanipulasi anak. Awas ya, jangan lewat itu kamu, kalau jangan begitu. Atau nanti tolong ya, kalau ada tante itu datang, Kak bilang mama tidak ada. Ya, udah menanamkan manipulasi kepada anak. Atau jangan duduk di situ. Ya, kalau duduk di situ tuh nanti kamu cepat tua, seperti itu ya. Nah, juga melakukan abusif atau kekerasan fisik kepada anak, baik fisik, psikis, dan verbal. Ini verbal ini yang sering sekali dilakukan ya. Mungkin saya sebagai juga orang tua, sebagai ibu juga mungkin nih sampai disadari kita melakukan kekerasan fisik yang verbal. Mengolok-olokkan anak itu termasuk kekerasan secara verbal. Kemudian kita mengancam anak, awas ya, jangan lewat-lewat situ, gitu. Nanti tuh di situ tuh ada orang ini loh, orang itu, atau menakut-nakuti, awas loh ya kalau nakal nanti disuntik loh sama Pak Dokter. Nah, itu mengancam-ngancam secara halus, tapi itu sebenarnya merusak ya pribadi anak. Kemudian semua yang dilakukan orang tua ini demi kepentingan orang tua tanpa peduli pada perasaan, pada pikiran dan kebutuhan anak. Nah, hal inilah yang berpotensi mengakibatkan potensi anak menjadi tidak berkembang, menjadi dirinya sendiri, Bapak Ibu. Kebayang kan? Udah ya Bapak Ibu, kebayang nih ya, kenapa tema toxic parent ini sangat perlu kita ketahui bersama. Kemudian toxic parenting menurut Sharon Martin tahun 2000 ini mengatakan toxic parent is a negative pattern of behavior are consistent and dominant in a child life. Jadi ada pola perilaku orang tua, di sini negatif pattern-nya itu adalah toxic tadi ya, toxic yang diberikan orang tua, yang membahayakan bagi diri anak, yang terjadi secara berulang-ulang kali, Bapak Ibu. Ya, di sini dominannya itu orang tua sebagai figur yang dominan memperlakukan anak, melakukan tadi manipulasi, mengancam, mengolok-olokkan dan sebagainya tadi, kekerasan fisik dan segala macam itu kepada anak itu terus-menerus dilakukan. Ya, sama seperti bullying. Bullying itu kalau kan dilakukan oleh terhadap individu itu dilakukan juga terus-menerus, sama seperti toxic ini. Ya, ini kita harus hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, ini kita harus hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Kadang anak itu, bukan kadang ya, selalu anak itu belajar dengan mengamati dan meniru ucapan, intonasi suara, perilaku, bahasa tubuh orang tua yang terbawa sampai dewasa. Nah, mohon maaf ini ada sedikit belum di-unmute ini, maaf. Oke, saya terusin ya Bapak Ibu. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu. Dari kita kecil sebenarnya rumus parenting itu tuh tidak rumit Bapak Ibu. Cuma kita tuh kadang-kadang karena nggak tahu, jadi kita rumit menghadapi anak. Anak pertama kali itu belajar sebenarnya dari panca indera ya. Jadi salah satu panca indera itu kan lewat mata, ya. Kemudian lewat telinga. Ia mendengar lewat gerak-gerik kita. Orang tua.
Jadi anak itu belajar dengan mengamati, meniru ucapan dan intonasi dari orang tua. Misalnya nih, kita ngajarin nih, ba, papa. Kemudian kita bilang gini, be, go, jadi bego, ya kan? Nah, itu hati-hati, terekam Bapak Ibu, ya. Nah, itu jadi anak pada saat kita ngomel dengan pasangan, kita ribut dengan pasangan, misalnya dengan suami kita, misalnya Bapak Ibu ya. Kemudian anak itu mendengar, anak usia balita itu mungkin belum tahu, ia hanya mendengar saja, dengan juga dia melihat. Anak usia balita mungkin akan mengalami yang namanya itu, dia tuh gini loh Bapak, anak tuh seperti spons. Punya memori di dalam otak anak itu yang seperti spons, dia menyerap gitu ya. Jadi dia menyerap apa yang kita ucapkan, apa yang dia dengar dengan cepat Bapak Ibu. Kemudian dari saraf pikiran bawah sadar anak itu menyerap seperti spons. Jadi hati-hati Bapak Ibu di dalam memberikan kata-kata atau intonasi, apalagi anak di 5 tahun pertama sampai 15 tahun, itu yang ditirunya itu adalah intonasi. Misalnya, kita mengatakan gini ke anak, awas lo nak, awas, jangan main kotor. Kamu nih jangan nakal, gitu ya. Nah, atau selalu mengatakan jangan. Itu akan terbawa sampai anak dewasa nanti. Karena dalam saraf manusia itu ada saraf memoring, Bapak Ibu. Sadar tanpa tidak sadar itu terekam oleh anak. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Nah, sekarang dari mana sih toxic parent itu sumbernya? Nih, ini Bapak Ibu saya melihat ada ya kan, ada pohon silsilah keluarga gitu ya. Ini anggap saja nih orang tua nih si mama saya gitu ya. Ini ada anak saya. Kebayang ya, anak saya ini bisa mendapatkan sumber toksiknya dari saya, dari suami saya. Dan juga saya punya orang tua ya, Bapak Ibu. Kemudian suami saya juga mempunyai orang tua Bapak Ibu nih ya. Nah, kebayang nggak si anak ini bisa mendapat toksik dari saya, dari suami saya, dari orang tua saya, dan orang tua suami saya. Kebayang nggak si anak ini? Banyak sekali toksik yang ia dapatkan. Ya. Nah, bagaimana Bu? Bisa nggak ya toksik ini kita putus? Gitu ya. Bisa sekali. Ya, kita putus ya. Dengan cara apa? Ya, kita nanti akan belajar bersama bagaimana cara-cara kita akan supaya tidak menjadi toxic parent ini. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu dulu apa sih ciri dari toxic parent ini. Sebenarnya banyak ya ciri-ciri dari toxic parent ini, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9. Saya cari yang mudah dipahami oleh Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya orang tua itu egois sikapnya dan kurang empati kepada anak. Ini ciri-ciri toxic parent. Anak itu orang tua reaktif secara emosional, pemarah, pakai drama lagi kepada anak. Kemudian suka mengontrol anak, kurang menghargai anak, menuntut berlebihan kepada anak. Kemudian mungkin apa yang telah dilakukan untuk anak. Kemudian menyalahkan anak dan mengkritik berlebihan kepada anak. Ini adalah ciri-ciri orang tua yang memberikan toksik kepada anak. Nah, Bapak Ibu, menurut Sharon Martin 20 tadi ada ciri-ciri orang tua yang toksik. Itu pertama, ada yang dinamakan self-centered and limited empathy. Di mana di sini orang tua yang egois, orang tua kurang memberikan empati kepada anak.
orang tua kurang belas kasih atau memberi kasih sayang kepada anak. Ini berdampak anak jadi sulit berempati juga. Anak juga menjadi egois yang keras kepala, Bapak Ibu. Nah, kita harus hati-hati sebagai orang tua di dalam mendidik dan membesarkan anak. Orang tua yang egois, semua itu harus setuju nih pada dirinya. Orang tua itu yang egois harus ikuti kata mama, kata papa. Ikuti, nggak usah banyak tanya. Seperti yang tadi ya, pola asuh tadi. Sudah, pokoknya apa kata orang tua harus diikuti. Tidak ada tawar-menawar kepada anak. Kalau sudah gini, ya bagaimana coba anak? Ya, anak juga tidak ada belayan kasih sayang dari orang tua. Tidak ada empati. Anak nangis nih ya jatuh. Orang tuanya malah mengatakan gini, kamu sih, makanya kalau jalan nggak hati-hati. Bayangkan Bapak Ibu. Anak udah jatuh kesakitan. Kita bilang begitu lagi. Sedih kan anak itu. Tambah nangis dia. Ya kan? Berempatilah Bapak Ibu. Nah, aduh jatuh ya nak ya. Nah, di situ kita dengan intonasi suara yang baik pada anak, rangkul anak yang jatuh itu, gitu kan. Nah, kita mencoba untuk memberikan obat. Terus di situ kita baru katakan, lain kali hati-hati anaknya, pelan-pelan jalannya. Itu baru masuk. Ketimbang kita, kamu sih gitu aja lo jalan pakai jatuh. Ini sudah deh Bapak Ibu. Nggak masuk tuh nanti ya, apa yang ingin kita terapkan kepada anak. Kemudian kedua, ini ada disrespectful, kurang menghargai, ya, kurang menghargai kepada anak. Ya, orang tua yang minim sekali menghargai anak, bahkan sering sinis sama anak. Orang tua juga sulit memuji, tidak bisa menghargai pencapaian anak. Anak itu selalu saja salah dan kurang. Dampaknya apa Bapak Ibu? Yang dirasakan anak adalah dia berarti akan berguna dalam hidup ini. Semua yang dikerjanya akan sia-sia hingga terbentuklah karakter pesimis sampai dewasa. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Selalu juga mengolok-olokkan, membanding-bandingkan anak dengan kakaknya. Dulu aja mama itu lebih bagus dari kamu, lebih pintar dari kamu. Dulu tuh kakakmu tuh lebih bagus nilainya. Nah, seperti itu. Bayangkan ya Bapak Ibu. Ini kita nih menjadi memberi suatu racun pada anak sehingga perkembangan pribadi anak ini menjadi terhambat. Ketiga adalah orang tua yang emotionally reaktif. Reaktif secara emosional, cepat pemarah, dan ada dramatik lagi di situ. Ya, orang tua yang mudah sekali ya. Maaf, tadi ada gangguan kayaknya. Ada yang bocor nih ya. Orang tua yang mudah sekali terpancing emosi dengan hal-hal yang kecil saja udah marah. Hal-hal yang sepele dilakukan anak marah. Anak bawa air, ya. Tolong ambilin air gelas mama tuh, terus jatuh air, tumpah airnya. Malah dimarahin dan nyuruh marah lagi, ya kan? Kamu sih bawa air tuh nggak pelan-pelan. Nah, seperti itu. Sang anak juga akan sulit untuk mengontrol emosinya. Anak gampang juga menjadi emosional saat dewasa nanti. Ya, ketika kita sudah melakukan menyakiti anak itu juga menjadi tadi saya katakan memori tadi ya. Anak tuh merekam semuanya, ya. Dia akan melakukan hal yang sama juga. Nah, Bapak Ibu, yang keempat ada yang ciri controlling dan kritikal. Orang tua yang selalu mengontrol anak. Orang tua yang kritikal, mengkritik anak secara berlebihan. Boleh kita kontrol, jangan sampai tadi ya jadi orang tua yang juga tanpa kontrol, tanpa bimbingan, tetap harus ada kontrol, tapi tidak berlebihan. Di sini yang menjadi racun, kontrolnya orang tua itu berlebihan terhadap anak. Sangat ingin berkuasa atas diri anak. Anak itu menjadi tidak mandiri, anak tidak percaya diri, anak tidak bahagia. Anak juga sulit untuk mengambil keputusan ketika ia bekerja atau menjadi orang dewasa. Anak overprotective. Nah, juga anak selalu disalahkan, dikritik. Apa yang dilakukan selalu dikritik. Aku ini selalu salah di mata orang tuaku. Ya, udah dah, gue lebih baik diam. Anak lebih baik akhirnya apa? Menghindar. Kan begitu.
kita nih anak mau dipanggil gitu, anak tuh udah kabur duluan. Aduh mamaku manggil, kabur dah aku daripada aku dimarahin. Seperti itu jadinya nanti anak, ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, ciri-ciri orang tua yang toksik adalah orang tua yang manipulatif, memanipulasi anak. Orang tua yang selalu baik. Halo? Halo, masih ada yang bocor ini. Tolong di-unmute ya Bapak Ibu. Nah, orang tua yang selalu baik dan memutar fakta sehingga orang tua yang selalu benar gitu. Pura-pura baik tapi selalu memutar fakta gitu terhadap anaknya. Ya. Di sini anak akan orang tua memanipulasi anak baik dengan perkataan mau dengan perbuatan. Orang tua selalu memutarbalikkan fakta, membuat cerita anak salah yang benar itu orang tua. Seperti saya tadi katakan, zaman dulu kan kita bilang, jangan duduk di depan pintu, nanti kamu sulit jodoh gitu kan, manipulasi sebenarnya ya. Padahal sebenarnya orang tua supaya lewat situ tidak terganggu. Padahal katakan aja, jangan nggak usah pakai kiasan begitu ya. Terus sama saya juga terekam tuh dari dulu tuh ya. Waduh, jadi takut mau duduk di depan pintu. Nanti saya sulit jodoh begitu kan. Terus apalagi ya, pokoknya banyaklah hal-hal yang terkata yang dulu itu merusak gitu ya pikiran anak, memanipulasi orang tua ini ya. Nah, dampaknya jalan pikiran dan logika anak jadi kurang tajam. Anak dipaksa untuk percaya hal bohong itu, ya. Kurang bebas melakukan ekspresi di dalam bertingkah laku. Parahnya anak juga nanti juga suka tuh memanipulasi temennya ya atau rekan kerjanya seperti itu Bapak Ibu. Harus hati-hati ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ciri yang ke-6 ada disebut dengan blaming. Blaming ini menyalahkan anak untuk menutupi kesalahan orang tua. Ya, di mana di sini anak selalu dipermalukan di depan umum, menceritakan keburukan anak, ini keburukan ya maksudnya Bapak Ibu ya, menceritakan keburukan anak di depan umum, mengolok-olokkan anak, misalnya gini nih, saat kumpul keluarga nih ya, atau kumpul dengan teman-teman, apalagi ada anak kita di situ, kita mengatakan nih sama teman kita, anak aku itu ya, sulit banget bangun pagi, sulit banget patuh kalau dengerin itu, ya, entahlah gimana kupingnya itu ditaruh di mana gitu ya, sulit sekali untuk patuh dan taat mendengarkan orang tua nih. Aduh, sulit banget ya, anak dengar, cobalah. Jadi mempermalukan anak di depan orang banyak. Bagaimana perasaan anak? Anak akan menjadi minder. Anak tidak percaya diri. Juga mudah merendahkan orang lain nantinya. Tidak ada respect sehingga di lingkungan sekitar dan anak menjadi introvert Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ada namanya demanding. Demanding ini menuntut. Orang tua yang ingin selalu menuntut untuk dilayani oleh anak. Tanpa mempedulikan anak. Ada nih orang tua yang gini nih. Nah, tolong ambilin Bapak itu kunci mobil tuh di situ. Padahal nggak lihat tuh anaknya lagi belajar. Anaknya lagi sekolah. Nah, tolong nih bantuin Mama masak. Tolong sih ambilkan apapun lah begitu ya Bapak Ibu. Tapi tidak melihat anak itu lagi apa. Nah, boleh kita meminta anak untuk membantu kita, itu bagus Bapak Ibu. Membuat anak juga ya merasa dihargai, dibantu gitu ya, melatih anak juga untuk peduli pada lingkungan sekitarnya. Tapi di sini ini berlebihan gitu, tanpa melihat anak itu lagi ngapain. Nah, sehingga anak tertekan dan merasa ragu di dalam mengambil keputusan Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu bayangkan, ya, kalau anak kita tidak bisa menjadi dirinya sendiri, atau waktu kita kecil dulu kita juga tidak bisa menjadi diri kita sendiri, kesel nggak? Ya kan?
Mau kabur, kita nggak tahu harus kemana. Mau kabur, nggak punya duit. Mau kabur, mau ngapain aku, gitu kan? Apalagi anak masih kecil nih. Ini kayaknya banyak orang tua yang PK di sini ya, yang bergabung. Tapi saya nih hari ini sedih sekali ketika saya mau memulai webinar siang hari ini. Saya tuh mendapatkan WA group dari teman-teman psikologi saya, Maranatha. Ini ada anak yang bunuh diri gara-gara katanya pembelajaran jarak jauh ini. Saya tadi sedih banget, ya Tuhan, saya ini mau bicara tentang ini gitu ya. Terus saya mendapat data ini, anaknya meninggal di tanggal 28 atau 27 November kemarin. Rupanya juga anak ini, hati-hati, ini saya kasih informasi sedikit ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu, ada yang namanya game. Anak ini juga bermain game Bapak Ibu. Gamenya, saya harus kasih tahu ini, mana ya, sebentar ya. Nih, namanya game, mana ya? Game Kak. Saya sedih banget, ini ada fotonya anaknya juga, maaf ya. Semoga tidak ada anak di sini ya. Yang lihat gantung diri ya Bapak Ibu. Ada tali di lehernya. Terus dia mengatakan di sini dia juga main game namanya game game KSM ya. Saya tidak tahu itu apa gamenya, saya belum lihat karena saya baru terima ini. Anak dari Muara Karang, ada game KMS, Dumb Way to Die. Cobalah. Saya nggak tahu nih, nanti saya mau cek nih apa. Jadi anak ini juga di dalam game itu dia buat foto, dia mengatakan, "Ghost, I love life. Currently deciding if I should KMS gamenya right now. Because I don't wanna see the teacher that made me wanna be from the beginning or not." Saya merinding ketika baru ini ya siang ini ketika saya mau mulai webinar ini, teman psikologi saya dari BUS. Jadi Bapak Ibu kebayang Kak, makanya saya bilang kenapa toxic parent ini menjadi perbincangan, karena mungkin yang terjadi itu anak sudah stres di rumah ya dengan melihat dia tidak bisa bersosialisasi, apalagi anak-anak TK kan pantasnya memang harus bersosialisasi dengan anak yang lain, tapi pandemi ini membuat ini tidak bisa dilakukan. Jadi diperlukan di sini adalah peran dari orang tua Bapak Ibu. Ya lagi kita boleh kita. Halo. Ada bocor nih, belum unmute ya. Halo. Ya. Host tolong di ini ya. Jadi Bapak Ibu, ini kita mesti hati-hati lihat anak kita, jaga anak kita. Anak ini tadi itu baru dikasih HP loh Bapak Ibu. Kebayang nggak itu? Anak baru dikasih HP terus dia main game itu gitu loh. Sampai anaknya meninggal ya. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan yang melalui perkataan orang tua yang harus dihindari. Saya hanya kasih contoh aja dan apa yang harus kita katakan kepada anak. Ini ada jenis pertanyaan yang harus kita menghindari. Jangan pertanyaan yang diawali dengan kalimat menghakimi. Contohnya di sini, kamu itu nggak pernah dengerin orang tua ngomong ya? Bantah mulu. Itu hindari kata-kata seperti itu. Tapi lakukan pertanyaan yang positif dengan dukungan. Apa yang bikin kamu nggak setuju dari omongan Bapak Ibu tadi ya nak, omongan Mama Papa tadi, sehingga kamu tidak mendengarkan Mama Papa, apa yang bikin kamu nggak setuju? Nah seperti itu, ada pertanyaan positif dan beri dukungan. Kemudian jangan lakukan hindari pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Ini itu sudah jam berapa sih? Bangun kesiangan terus. Kamu dengerin ibu ngomong nggak sih? Nah, seperti itu. Tapi jadikan kata-kata apa yang membuatmu mudah bangun di pagi hari, nak. Gitu. Kamu mendengar ibu yang sedang bicara nggak, nak? Bolehkah kamu mendengar ibu yang sedang bicara, nak? Gitu ya. Kemudian jangan hindari kata-kata yang mendikte anak. Sudah jelaskan aturannya. Sudah dijelaskan tadi aturannya kan? Nggak perlu ditanya lagi. Kalau kata mama, nggak boleh, ya nggak boleh. Jangan mendikte Bapak Ibu, hindari. Tapi jadikan kata-kata kita, apa yang masih ingin kamu tanyakan lagi nak? Sudah ngerti nggak nak? Gitu.
Menyindir apalagi. Kenapa ya ada yang suka buang sampah sembarangan? Selalu kita gitu ya, kayak nyindir-nyindir. Itu juga tidak baik, hindari. Tapi siapa yang bisa membantu ibu buang sampah? Kok berantakan ya? Nah, di sini kita memberikan contoh yang baik kepada anak sehingga anak juga ikut melakukannya. Juga hindari kata-kata yang menyudutkan anak layak dapat hukuman. Kenapa kamu nggak ibadah? Nggak takut masuk neraka? Jangan seperti itu, ya. Tapi jadikan kata-kata kita, nak, apa yang membuat kamu nggak sempat ibadah, gitu ya. Bapak Ibu bisa atur sendiri kata-katanya. Ini hanya saya contoh sedikit. Merendahkan harga diri anak. Hindari kata-kata. Misalnya, nilai matematika kamu cuma 5. Gimana coba kamu bisa mau naik kelas? Gitu. Kok kamu gini aja nggak bisa? Apalagi ditambah membandingkan tadi. Tapi jadikan kata-kata kita, apa yang bisa Ibu bantu agar kamu paham materinya, nak. Sini mamah bantu, papa bantu, menuntun kamu. Semoga kamu, mamah juga papa bisa membantu kamu. Gitu. Apa tadi lagi membandingkan, kamu kok pemalas, lihat adikmu rajin. Nah, jangan ya. Jadikan kata-kata kita apa yang bisa membuatmu lebih bersemangat gitu, lebih rajin, nak. Nah, apalagi menyalahkan, kamu mandinya kok kayak gitu, masih ada sabunnya. Gimana sih? Kan masih kotor loh jadinya badanmu. Tapi jadikan kata-kata kita, nah lihat itu masih ada sabunnya. Tadi mandinya buru-buru ya. Ayo mandi lagi, nak. Pelan aja ya, nak. Nah, itu kan adem rasanya ya kan? Apalagi kata-kata kita mengancam. Kamu si melawan, berani ya kamu sama papa mama. Coba, boleh kamu ulangi kalimatmu tadi, nak. Apakah pantas kamu ucapkan kata-kata itu? Harusnya seperti itu. Bapak Ibu, saya tahu ini sulit dalam mendidik anak. Tetapi kalau kita tidak mulai merubah diri kita sebagai orang tua, maka kita akan menjerumuskan anak ke menjadikan anak, membentuk anak menjadi ya pasti ya tidak sesuai yang kita inginkan tadi. Padahal kita tanpa sengaja ingin nih anak kita ini ideal, berkembang bagus, tapi ternyata kita salah ya memberikan pola asuh. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya rumus parenting itu buat ya mungkin ya mudah-mudahan tidak rumit ya. Kita tuh hanya kalau dulu guru saya, dosen saya mengatakan rumusnya itu C before C, Bapak Ibu. Apa tuh C before C? Connection before correction. Connect dulu tuh kita sama kebutuhan anak. Connect dulu kita sama emosi anak. Connect dulu kita sama kebutuhan anak. Connect dulu tuh kita. Jadi kita tuh membentuk koneksi dulu. Melihat dulu nih anak kita mau gimana. Baru Bapak Ibu kita bisa memberikan koreksi kepada anak. Nah, Bapak Ibu, nih kemudian ada lagi nih sedikit lanjut kita nih. Kita harus kenali juga tugas perkembangan anak nih. Saya berbicara dengan teman-teman saya yang dosen juga psikologi, dia mengatakan sekarang ini tuh anak-anak kuliah itu tuh sudah layu gitu ya, sudah tidak ada semangat, tidak ada daya juang. Kenapa ya gitu ya? Padahal sebenarnya anak-anak usia itu harusnya sudah berpikir lebih lebih produktif gitu ya. Anak-anak punya semangat ya kan sama orang tuanya. Nah, tadi saya mengatakan tadi connect dulu nih dengan kebutuhan anak ya kan. Connect-nya itu memang lama, bisa 10 tahun, bisa 5 tahun, bisa 1 tahun. Nah, it's okay ya, tetapi koreksinya nanti ketika kita sudah connect dengan kebutuhan anak itu koreksinya tuh bisa sampai cuma sebentar, 3 menit udah kita bisa koreksi anak itu, kita bisa bentuk. Misalnya gini, kenapa Bapak Ibu itu aku sih
tenang aja, nih anak yang dibesarkan dengan orang tua yang membangun gitu ya, menghargai anak. Aku sih kalau ngomong sama orang tua aku tuh sih enak-enak aja. Aku sih deket banget sama orang tua aku gitu ya. Jadi walaupun ya aku sih memang salah, tapi yakinlah orang tua aku itu enak kok diajak ngobrol. Tapi bayangkan Bapak Ibu, ada anak yang mengatakan ini, aku kalau sama bapak aku itu nggak deket deh, selalu saja salah. Itu pasti tabungan koneksi di masa kecilnya itu tidak banyak. Jadi kita harus membangun tabungan koneksi kita itu lebih banyak dari anak sejak kecil. Kemudian tadi ya saya kembali lagi ketika saya ngobrol sama teman saya, sekarang anak-anak zaman sekarang itu anak kuliah itu nggak ada lagi rasa juangnya. Anak-anak itu berkembangnya itu sudah layu gitu ya. Harusnya dia berkembang menjadi pohon beringin yang besar, dia tuh jadi bonsai gitu loh. Ini pribadinya ya. Maksudnya perkembangan anaknya, perkembangan psikisnya maksudnya. Jadi di sini biasanya anak usia PAUD usia 4 sampai 5 itu anak itu sudah otonom, sudah mandiri. Tapi kita sebagai orang tua ini yang tadi toksik, anak misalnya mau pasang sepatu nih di usia PAUD ini, pasang tali sepatu. Orang tua tuh malah bilang gini, ih lama banget sih pasang tali sepatunya, ini udah di jam segini, telat lo nanti. Akhirnya apa? Kita bantu dia mengikat tali kan. Ya itu gimana anaknya akhirnya mandiri. Akhirnya nggak bisa-bisa anaknya. Kita bantu lagi. Karena apa? Karena orang tua tidak sabar. Nah, supaya anak mandiri, kuncinya adalah satu, kesabaran dari orang tua. Nah, sehingga seharusnya anak yang otonom yang mandiri ini malah menjadi anak yang malu, anak yang ragu-ragu, anak yang bimbang di dalam mengambil keputusan. Sehingga anak yang nanti masuk lagi jenjang berikutnya SD, ini harusnya anak sudah punya inisiatif. Tapi karena dia tidak mandiri, boro-boro inisiatif, dia mau bertanya aja, nih anak-anak yang SD ini kan sudah mulai berkembang, banyak tanya gitu ya Bapak Ibu. Kebayang nggak ketika dia sampai di sekolah, gurunya malah mengatakan gini, kamu nih kok banyak tanya sih nak, gue diem sih dari tadi. Coba, ya kan, ditambah orang tuanya juga di rumah banyak tanya si anak nih, ribut banget. Padahal dia mengembangkan, ingin mengeksplor dirinya melalui, dengan bertanya. Karena dia ingin tahu gitu loh. Nah, kebayang Bapak Ibu, momen anak untuk mengeksplor dirinya ini, anak mau inisiatif malah ditunda, ya. Jadi tidak inisiatif lagi. Anak malah disalahkan, merasa bersalah. Aduh, aku kok dibentak begitu tadi, nggak boleh nanya-nanya. Kebayang nggak? Terputus kan? Nah, tidak bisa berkembang lagi dengan baik. Udah, jadi minder dia, jadi tidak percaya diri. Nah, dan kita juga anak mulai lagi nih usia masuk SMP. Kalau kita orang tua memberikan lagi nih pola asuh yang seperti ini, anak SMP itu udah lebih tekun gitu. Inisiatif dia tekun, malah enggak. Malah tadi akan tumbuh menjadi anak yang rendah diri. Nah, Bapak Ibu. Kemudian begitu juga ketika ia masuk SMA atau setelahnya ya mau kuliah nanti dan sebagainya, ini anak-anak tuh akan mengalami yang namanya loss. I'm lost kata anak-anak. Aku itu nggak punya peran hidup. Peran aku itu hilang, identitas diri aku tuh hilang karena aku tuh sudah didikte terus sama orang tua. Aku dikontrol terus sama orang tua. Aku dikritik terus, apa yang aku buat itu salah. Kebayang nggak Bapak Ibu? Anak ini ya akan menjadi anak yang seperti Adma. Anak yang berkembang anak yang berkembang seperti ini tuh berkembangnya tuh tidak baik, anak akan menjadi memberontak. Bapak Ibu,
anak kita ini, di otak kita tuh ada yang nama amigdala. Amigdala ini adalah yang fokus kepada masalah emosi. Jadi kalau kita meracuni anak, kebayang nggak nih emosi anak dalam otaknya? Dia akan apa? Akan akhirnya melakukan menjauh dari kita. Dia akan jadi cuek, jadi nggak peduli lagi dengan orang sekitarnya. Hati-hati kalau anak-anak kita seperti ini. Udahlah, gua mau orang tua gitu juga, orang tua kayak udahlah biarin gitu. Kebayang nggak anak ini tuh rasanya pingin memberontak, aku nih ingin ngomong tapi ini orang tuaku gitu ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagaimana sih agar kita terhindar menjadi toxic parent? Maaf Bu Lina, saya punya waktu berapa lama lagi nih? Halo Bu Lina? Masih bisa lanjut? Sebenarnya sampai pukul 2, Bu. Oh, sorry. Aduh, sedikit lagi ya Bapak Ibu. Bu Lina nggak ingetin saya. Maaf ya Bapak Ibu, semoga saya tidak menjadi Lina Bobo nih ya. Ya, apalagi nih jam-jam baru makan tadi ya, ngantuk berat pasti. Kemudian acara agar kita menjadi toxic parent yaitu 1, berilah kasih sayang ke anak tanpa pamrih, berilah sentuhan fisik, belayan Bapak Ibu ya. Berilah juga rangkul anak ketika anak salah, berikan dia bahasa cinta kepada anak, misal dengan pujian gitu ya. Dan kedua, dengarkan dan pahami anak. Anak itu nggak menuntut banyak apa-apa. Dia hanya perlu minta didengarkan, didengerin, dipahami saja. Karena dia nggak tahu tuh, apalagi usia balita. Nggak tahu belum mana yang benar dan tidak. Dia hanya mengeksplor dirinya. Tapi ketika kita patahkan dia, kita tidak dengarkan dia, tidak pahami dia, akan menjadi anak yang sadis. Saya pikir bisa ke hal-hal negatif yang tadi saya baru katakan. Bisa juga mungkin sampai, ya aduh jangan sampai sih anak tadi ya, sampai maaf ya, bunuh diri tadi ya maksudnya gitu. Saya mau ngatakannya tapi takut gitu ya. Kemudian hargai anak kita ya. Anak tuh nggak usah kasih barang-barang yang mahal, nggak perlu. Dengan pujian, diapresiasi setiap apa yang dia lakukan, itu sudah bahagia banget anak. Kemudian orang tua harus mampu menyembunyikan permasalahan pribadinya ya. Di sini Bapak Ibu, kita harus mengontrol emosi kita. Kalau marah, jangan di depan anak-anak kita, ya. Kalau kita emosi, kita harusnya me time dulu. Kita masuk ke dalam kamar, gitu ya, atau tarik nafas panjang. Kita redamkan dulu emosi kita. Karena ketika kita emosi, kalau itu keluar, pasti akan keluar juga yang lebih parah lagi. Kemudian orang tua juga mampu mengontrol diri dan kemarahannya, ya. Kontrol Bapak Ibu dengan cara tadi bisa tarik napas, tutup mulut ketika kita udah emosi nih, rasanya gejolak di dalam hati dan pikiran kita, pengennya gitu ya. Tutup mulut kita ini, ya. Terus menghindar dulu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan saya adalah Bapak Ibu, fungsi kita sebagai orang tua itu adalah melatih emosi, melatih anak bertumbuh menjadi mandiri dan bisa mengatur dirinya sendiri. Khalil Gibran berkata, anakmu ya anakmu, bukan anakku, gitu ya. Kita tuh hanya busur yang mengarahkan anak panah untuk melaju pesat sesuai dengan perkembangan keinginannya. Jadi kita busur, anak itu anak panahnya. Jadi jangan sampai halangi anak untuk melesat busurnya, anak panahnya sesuai dengan perkembangannya. Jangan jadi toxic parent tadi, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah terlanjur memberikan toxic parenting ke anak, maka bersihkan toksik. Kalau kita kasih itu kan, ingat nggak Bapak Ibu, katanya kalau kita terlanjur minum racun ini, kasih susu gitu untuk menetralisir. Kalau salah, tolong dikoreksi ya nanti ya Bapak Ibu. Kemudian atau minum air kelapa muda gitu ya. Kalau ini kita detox ya diri kita dengan apa? Dengan kata-kata ajaib, yaitu minta maaf ke anak.
ya, dan berjanji akan menjadi orang tua yang berubahlah untuk anak menjadi lebih baik. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa otak anak itu adalah otak pemaaf. Jadi jangan gengsi untuk minta maaf ke anak. Jadi ketika kita mau minta maaf, ajaibnya anak akan merasa bahwa figur superior tadi adalah figur orang tua yang baik, juga mau mengasihi anak-anak. Bapak Ibu, untuk menutup sesi saya ini, mencintai anak itu tidak cukup Bapak Ibu. Yang terpenting anak sadar bahwa mereka itu dicintai oleh orang tuanya. Anak adalah cerminan dari orang tuanya. Saat anak memperlihatkan perilaku baik, maka anak akan menirunya. Jangan langsung menyalahkan anak saat anak hilaf. Lihat dahulu ke dalam diri kita sebagai orang tua. Jangan-jangan ada yang salah kita mendidik anak. Jangan lupa see before say, connection before correction dulu. Kita tahu dulu, koneksi dulu dengan kebutuhan anak. Lakukan hal yang lebih mudah dulu untuk kita lakukan untuk menerapkan pola-pola yang baik. Bapak Ibu, untuk sekarang yang sudah dewasa, mungkin saudara-saudara yang mungkin ikut dalam webinar ini, yang berada di posisi toxic parent, yang mengalami toxic parent dari orang tuanya, cepatlah sadar untuk menjalin kedekatan dengan orang tua. Ajak bicara orang tua dari hatimu yang tulus. Minta maaflah terlebih dahulu. Karena walau bagaimanapun mereka adalah orang tuamu. Bicaralah, katakan padanya. Ajak mereka berbicara dari hatimu yang terdalam. Curahkan semua karena mungkin saja mereka tidak menyadari kalau Anda tersakiti. Dengan begitu, kemungkinan orang tuamu akhirnya mengakui kalau selama ini mereka salah. Dan jangan menjadi perusak masa depan anak. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah penjelasan saya. Maaf kalau ini kelebihan waktunya. Untuk itu saya persilahkan, saya kembalikan dengan Bu Lina. Oke, terima kasih Ibu Reni. Bapak Ibu semua, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Pada sesi ini kita akan buka 2 termin ya. Untuk termin pertama 2 penanya, termin kedua 2 penanya. Oke Bu Reni? Ya, boleh. Oke, bagi orang tua ataupun Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan nyalakan mikrofonnya, lalu sebutkan namanya dan ajukan pertanyaan. Jadi mungkin Bapak Ibu ataupun orang tua masih ada yang bagaimana sih caranya memutus toxic parent ini gitu. Bisa langsung tanyakan kepada ahlinya ini, Ibu Reni Novita. Oke, dipersilahkan bagi orang tua ataupun Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin pertanyaannya juga bisa Bapak Ibu tulis di chat ya, kalau tidak mau langsung live. Ya. Mungkin adakah yang sudah menulis pertanyaan di kolom chat, Bu Lina? Belum ada, Bu Reni. Jadi Bapak Ibu bisa juga pertanyaan ini melalui kolom chat. Mungkin jika mau bertanya langsung gimana gitu bisa tulis di sini. Sepertinya semuanya sudah mengerti nih Bu Reni, sudah paham. Atau nih ya, jangan-jangan karena ini kita itu pernah ya, yang tadi pertanyaan saya tadi pernah juga gitu ya menjadi toksik untuk anak kita, ya kan? Terus terang ya saya juga pernah, ya kan? Ini sebelum ada yang bertanya gitu ya, nanti dilihat aja Bu Lina, kita sambil ngobrol-ngobrol ya, saya pengalaman diri saya itu punya anak, Bapak Ibu guru pasti udah tahu ya, bagaimana anak saya ini bagaikan langit, ya kan? Yang satu begini, yang satu maaf nih, mudah-mudahan anaknya nggak dengar, aduh kalau ada maaf ya anaknya, jadi contoh nih ya. Bayangkan yang satu super aktif,
juga sedikit apa ya, anak saya satu ya. Apa ya, selain aktif dia ini juga cenderung apa ya, aduh saya kok jadi lupa ya mau ngomong apa ya. Absen kuwi kan absen yang gini loh, partisipan. Kenapa Bu Diana? Jadi anak saya ini selain aktif apa, masih ada yang mau bertanya? Nggak ada, atau mungkin sudah terlena tertidur, atau mungkin sudah jelas nih dengan pertanyaan dengan penjelasan saya gitu ya. Aduh, Nggak jelas Bu Reni, tinggal actionnya aja, actionnya itu yang susah. Jelas Bu Reni, jelas. Ya, betul. Gini loh, actionnya nih mungkin jadi suatu pertanyaan gitu ya Bu. Teori itu gampang, tapi action untuk melakukannya itu sulit. Satu, tadi saya harus katakan bahwa kita itu harus merubah, sadar dulu ya, buka dulu kesadaran kita sebagai orang tua yang tadi bertanya dalam diri kita sendiri dulu. Kita itu melakukan yang tadi saya sudah jelaskan, melakukan itu enggak kepada anak kita. Ya, ingat gitu ya untuk merubahnya. Tidak perlu banyak dulu, yang menurut Bapak Ibu mudah dulu untuk dilakukan, untuk dirubah gitu ya, kalau terlalu banyak. Tapi mungkin juga nih yang nggak ada bertanya, bukan menjadi toxic parent ini, orang tua penabur metro atau Bapak Ibu yang bergabung siang hari ini. Siapa tahu ya kan, ternyata udah pola asuhnya udah good banget tuh mendidiknya gitu ya. Ya Bu Reni. Ada? Atau Bapak Ibu loh jika yang mau bertanya. Di kolom YouTube adakah yang mau yang bertanya? Ada Pak? Oh tidak Bu Reni, ternyata jelas semua. Apa ini korban toxic parent ya? Nggak berani bertanya. Iya, bukan. Antara korban dan pelaku gitu ya. Antara korban dan pelaku ini ya. Jadi Ibu Har mau bertanya Ibu Reni, silahkan Ibu Har. Tolong dibuka itunya animenya. Terima kasih. Sebenarnya tidak bertanya sih, kita semuanya pelaku. Ya. Mungkin kita sebagai orang tua semua pernah melakukannya. Hanya dengan adanya webinar atau Zoom siang hari ini, kita orang tua bisa artinya berubah. Kita akan lebih baik lagi di dalam mendidik anak-anak kita. Belum terlambat, kita mulai dari sekarang. Supaya anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang berkembang sesuai dengan karakternya yang kita harapkan, juga berkembang dengan baik, bukan menjadi manusia yang kerdil atau manusia yang apa Bu Reni bilang tadi, kalau tumbuhan yang kecil itu namanya apa? Bonsai. Tapi biarlah anak kita tumbuh menjadi pohon beringin ya Bu, berkembang dan berbuah lebat. Ini bukan hanya orang tua, tetapi kita sebagai guru juga harus mau berubah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Har. Betul apa yang dikatakan Bu Har tadi. Cepatlah kita itu sadar. Memang sulit untuk melakukannya, tapi pelan-pelan. Sadarilah bahwa kita ini memang, saya juga setelah, bukan apa-apa, tadi ya saya mau katakan sedikit, jadilah pemaaf. Ya, jadilah orang yang mau meminta maaf. Ingat bahwa anak itu tipenya adalah punya 1000 maaf, ya. Jadi jangan suka-suka ketika kita misalnya secara manusiawi aja ya, kita ini namanya marah, terus ya sudah ya kesel ya kan, udah dongkol, akhirnya apa? Pasti udah keluar aja kan gitu kan. Kadang-kadang juga ya maaf ya kalau misal melakukan sedikit fisik itu, tapi ketika apalagi menghadapi anak yang tantrum, anak yang ngamuk gitu ya, mau ini kalau nggak diturutin dia berguling-guling gitu ya di lantai, sering kan terjadi itu ya.
Nah, kita rangkul anak kita. Ketika kita sudah menyakiti mereka anak kita, rangkul. Itu yang saya lakukan sama suami. Saya juga manusia gitu ya. Saya rangkul anak saya. Kalau Bapak Ibu tahu bagaimana anak saya yang pertama dulu tuh, tanya Bu Har ya. Bu Har pasti udah tahu tuh bagaimana menyakiti anak orang lain juga sering gitu ya. Pokoknya Bu Reni gitu kalau dipanggil, aduh anak saya lagi nih, aduh gitu ya. Saya itu selalu rangkul dia. Terus kalau ketika kita melakukan tadi sedikit fisik itu, saya minta maaf. Saya sama suami juga, ketika kita menyakiti anak, rangkul dia, minta maaf ke anak. Dengan begitu tuh, anak tuh merasa figur kita yang superior itu, dia akan tertanam dalam pikirannya, aku punya orang tua yang masih mau minta maaf, tidak sungkan, dan dia akan berpikir orang tua itu adalah orang tua yang mau merubah dirinya, masih mau menghargai dia. Dia artinya orang tua yang sayang sama aku gitu loh. Jadi itu ya Bapak Ibu, sadarlah dulu, jangan sampai dirubahlah. Mungkin kata-kata kita tadi kan saya sudah kasih kata-kata yang harus kita lakukan, yang harus kita ucapkan. Hindari kata-kata yang tadi ya. Kalau ada waktu malah kita bisa di sini parentingnya adalah saya akan suruh Bapak Ibu langsung praktek gitu ya. Kata-kata apa yang Bapak Ibu sering ngelontarkan, satu perkataan aja gitu ya, yang baik dan tidak baik. Ini kalau session ini bisa nangis-nangis loh ini. Ini karena terbatas ya. Nanti Bapak Ibu untuk session selanjutnya kita bisa, kalau sudah ya kita bisa onsite gitu ya, kita bisa bertemu tatap muka, itu lebih baik. Baik, Ibu Lina, gimana? Kalau tidak ada. Karena sepertinya sudah jelas semua dan waktunya sudah menunjukkan pukul 14.30, kita akan tutup ya Bu Reni kegiatan kita pada sore hari ini. Oke. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni atas pemaparannya di hari ini yang memberikan ilmu yang baru dan juga pengalaman yang baru, khususnya buat saya secara pribadi sebagai, boleh dikatakan ya, masih ibu muda lah ya. Nah gitu, dan biarlah itu boleh saya dan juga ibu-ibu yang lain dan juga orang tua yang lain boleh mendidik anak-anak kita semua dengan cinta kasih dan kesabaran. Dari pemaparan hari ini, dari tema webinar kita hari ini yaitu toxic parent, satu hal yang saya garis bawahi adalah intinya adalah pengendalian diri. Wow, pengendalian diri untuk berkata-kata yang baik, tidak dengan emosi. Karena situasi saat ini bukanlah situasi yang mudah. Saya merasakan situasi sebagai seorang guru dan juga saya merasakan situasi sebagai orang tua. Dan itu bukan hal yang mudah. Mari kita bersama-sama mengendalikan diri kita untuk berkata-kata yang baik dengan cinta kasih dan kesabaran. Kita boleh menghargai anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu sangat berharga. Dan anak-anak kita mempunyai keistimewaannya masing-masing. Ya, baiklah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni atas ilmunya pada siang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah baik TK, SD maupun SMP, seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, Papa, Mama yang sudah menyempatkan waktu hadir mengikuti kegiatan kita dari awal, pertengahan, hingga akhir. Baik, kita akan tutup webinar kita pada siang hari ini dan dimohon dengan hormat kepada Ibu Diana Deborah untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Silakan Ibu. Baiklah Bapak Ibu, semua yang ada di sini, mari kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sebut dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sore hari ini kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Melalui Ibu Reni, kami boleh diingatkan dan belajar untuk dapat mengendalikan diri dengan berkata-kata yang lebih baik lagi. Tolonglah kami Tuhan sebagai orang tua, sebagai guru,
agar kami bisa terus memberikan semangat kepada anak-anak didik kami dan anak-anak kami, agar mereka boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan segala kegiatan kami, kelanjutan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah apa yang kami perbuat, boleh Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh berkenan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Tuhan, kami tutup kegiatan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Diana. Selamat sore semua. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Bye. Bye. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Dadah, bye-bye. Dah Bu Diana, dah Bu Reni, Dadah. dah teman-teman. Dadah semuanya. Dadah. Jangan lupa minum kopi. Pakai tiramisu. Tiramisu. Bu Reni, jangan lupa. Mobil merah belum. Bu Reni. Mobil merah belum. Belum mobil merah dan ulang tahun Bu Reni. Dadah Mama Lesti. Masih ingat aja loh. Dadah Mama Kristo. Dadah Bu Lina. Dadah. Dadah Bu Dora. Dadah. Dadah Mama Kerin. Dadah Mama semuanya. Dadah. Yang baik. Dadah Bu Endar. Dadah Bu Har. Lu Trisni ki nang omah to iki. Sampai kayaknya keringet. Sampai lupa foto bareng. Tak pikir Miss Trisni sama Mas siapa, ternyata Miss Trisni toh. Lah iya. Tak pikir siapa kok enggak kenal. Di rumahku udah ada. Bangun tidurnya. Enggak, dari tadi aku. Aku dari tadi nggak kelihatan. Kok beda wajahnya, kirain orang tua. Iya. Ada Mama Lisa. Oke, di lift ya. Mau pulang nih. Pulang. Bye. Pulang.